Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini telah ditakdirkan oleh Allah berkumpul di dalam majelis ilmu, dalam tempat, kemudian waktu dan acara yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya adalah waktu pagi, tempatnya di rumah Allah, dan kegiatannya adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Maka baik waktu maupun tempat dan juga aktivitas pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya mendapatkan limpahan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dijadikan oleh Allah dari hari ke hari semakin taat kepadanya, semakin bertakwa dan istiqomah di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, masih membahas tentang Asyratus Sa'atis Sughra, tanda-tanda kecil dari kiamat besar. Jadi setiap kita mengkaji kitab ini, tanda-tanda kecil dari kiamat, tapi kiamat yang besar, yaitu kiamat sugro, kubro ya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas 2 poin, yaitu di antara tanda kiamat adalah hilangnya orang-orang solih, dan yang kedua diangkatnya orang-orang yang rendahan, orang-orang yang bukan di bidang atau bukan ahli di bidangnya, dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu, dan orang-orang yang memiliki kebodohan dan kedunguan. Pada pagi hari ini kita melanjutkan masuk pada poin tanda kiamat nomor 34, antakuna at-tahiyyatu lil ma'rufati, yaitu mengucapkan tahiyah, salam, maksudnya mengucapkan salam hanya kepada kalangan tersendiri, mengucapkan salam hanya kepada orang-orang yang dikenal. Wa min asyratiha anna ar-rajula la yulqiyas salamu ila ala man ya'rifuhu. Fa fi al-hadis an Ibni Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis sa'ati an yusallima ar-rajulu 'ala ar-rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rufati. Rawahu Ahmad. Di antara tanda-tanda kiamat itu adalah seseorang mengucapkan salam, dia tidak mengucapkannya kecuali hanya kepada orang-orang yang dia kenal saja. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara tanda-tanda kiamat adalah ketika seseorang itu mengucapkan salam kepada orang lain, dan dia tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat lain juga lahu di sini Imam Ahmad ya. Inna baina yaday sa'ati taslimal khassah.
Di antara kejadian sebelum datangnya kiamat atau tanda dari kiamat itu adalah taslimul khasah, mengucapkan salam secara khusus. Artinya mengucapkan salamnya hanya kepada kalangan sendiri, hanya kepada lingkungan sendiri, kepada kenalannya. Wa hadza amrun musyahadun fi hadza zaman fa katsirun minan nasi la yusallimuna illa ala man ya'rifuna wa hadza khilafus sunnah fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hatta ala ifsya'is salami ala man arafta wa man lam ta'raf wa anna dzalika sababun fi intisharil mahabbati bainal muslimin allati hiya sababu lil iman alladhi bihi yakunu dukhulul jannah kama jaa fi al hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum, rawahu Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal ini bagian dari tanda-tanda kiamat. Dan fenomena ini betul-betul terjadi pada hari ini, bahkan kita sendiri sebenarnya sering menjadi pelakunya. Ya. Kalau kita perhatikan selama ini, kita mengucapkan assalamualaikum itu kepada orang yang dikenal atau semuanya, yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Bahkan bisa jadi mengucapkan salamnya khusus. Walaupun kenal, kalau kita lah ini orang ini kenal tapi nggak pernah ketemu di masjid, bukan teman ngaji, kadang kita nggak mengucapkan salam. Ya. Kita punya usaha, punya langganan, kemudian orangnya nggak pernah ngaji, nggak pernah ketemu di masjid, orang luar tapi kenal. Bahkan kita pun tidak mengucapkan salam. Gitu ya. Teman kerja kenal baik ya, kemudian tahu namanya detail, bahkan teman baik. Kadang karena kita pikir ini bukan aktivis, bukan teman ngaji, bukan orang masjidan, kita pun tidak mengucapkan salam. Nah, ini yang bagi kita kadang sepertinya sederhana tapi tidak mudah. Padahal di sini dikatakan wa hadza khilafus sunnah, ini sebenarnya berseberangan, bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, karena beliau menganjurkan ya, untuk menebarkan salam kepada yang dikenal ataupun yang tidak dikenal ya. Dan ini merupakan sarana sebab tersebarnya cinta di antara kaum muslimin dan sebab iman yang menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Tidak akan masuk surga kalian sampai kalian beriman. Tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian saling mencintai. Yang dimaksud tidak beriman di sini bukan berarti dia dimaknai kafir ya, karena kalau secara tekstual tidak beriman berarti kafir. Siapa yang tidak beriman ya orang kafir. Tapi di sini maksudnya adalah tidak sempurnanya iman seorang mukmin. Ada kekurangan dari imannya ketika dia belum mampu saling mencintai antara mukmin yang satu dengan yang lainnya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, syarat masuk surga adalah iman, dan iman akan sempurna salah satunya dengan sebab saling mencintai di antara kita. Dan ini mewujudkan hal ini tidak mudah Bapak Ibu jamaah sekalian. Bisa jadi kita saling mencintai kalau satu masjid, bisa jadi kita saling mencintai kalau satu partai, satu ormas. Tapi yang disebutkan Rasulullah saling mencintai sesama orang beriman. Siapapun yang beriman kepada Allah dari manapun, dari kelompok manapun, mereka adalah saudara kita. Maka
Ini merupakan kesempurnaan iman seseorang ketika dia saling mencintai. Lalu Rasulullah memberikan saran, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan sesuatu yang kalau kalian amalkan kalian akan saling mencintai. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kurang apa? Rasulullah itu mengarahkan kita. Langsung disebutkan caranya. Kalian tidak akan masuk surga sebelum beriman, imannya tidak sempurna sebelum saling mencintai. Kalau ingin saling mencintai, ada satu amalan yang harus kalian laksanakan. Apa itu? Rasulullah melanjutkan, Absus salam bainakum, menebarkan salam di antara kalian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita biasakan mengucapkan salam. Memang secara hukum mengucapkan salam itu hukumnya sunnah dan menjawabnya wajib. Mengucapkannya sunnah, artinya kalau ketemu orang tidak mengucapkan salam bukan berarti berdosa ya. Tapi sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah muakkadah. Bahkan ketika kita keluar dari satu ruangan kemudian masuk lagi, kita disunnahkan baca atau mengucapkan salam kembali. Misalkan kita tadi di masjid ini ketemu saudaranya, assalamualaikum, salaman. Terus kumpul di sini, terus keluar sebentar ngambil air, ngambil kopi atau wudu, kemudian masuk lagi, maka sunnahnya adalah mengucapkan salam. Kalau keluar lagi, masuk lagi, ucapan salam lagi. Kita bisa membacanya dalam kitab Riyadhus Shalihin, beberapa hadis yang menjelaskan tentang ini. Itu sunnahnya mengucapkan salam ketika kita sementara keluar atau berpisah, masuk ruangan, kemudian masuk lagi, ucapkan salam lagi. Nah ini diantara sunnah Nabi SAW yang hukumnya sunnah, tetapi menjawabnya adalah wajib. Ya. Maka rupanya perkara ini sepertinya ringan, tapi kalau dipikir-pikir banyak orang yang tidak bisa mengamalkan. Ya kan? Termasuk saya pribadi, kalau orangnya nggak kenal, mengucapkan salam tuh mikir-mikir, sopo gitu. Coba. Idealnya Pak, kalau panjenengan ke pasar itu kan ketemu ratusan orang, harusnya mengucapkan salam berapa kali? Ketemu bakul Lombok, assalamualaikum. Nah, karena sunnah ini sudah banyak yang mematikan, jadi terasa asing. Kalau satu pasar kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, paling dipegang. Lagi kenapa ya? Gitu, malah aneh gitu ya sekarang. Nah, ini susahnya di situ Pak. Kita butuh nyali, butuh mental, karena kita sendiri akhirnya berpikir mosok aku ngucapno salam nang setiap orang kok diarani opo-opo lah, malah kita ini gitu. Yang ini harus kita lawan, kita usahakan, karena ini tanda diantara tanda kiamat itu menunjukkan keburukan ya. Dalam bab ini menunjukkan keburukan karena khilafus sunnah, yaitu bertentangan dengan sunnah Nabi yang menganjurkan mengucapkan salam kepada yang dikenal maupun tidak dikenal. Bagaimana Ustadz kalau nggak dikenal tapi dia ternyata orang non muslim ya? Kalau tidak tahu ya tentu tidak ada masalah, karena Rasulullah menyarankannya yang dikenal maupun tidak. Kalau sudah tahu betul itu orangnya non muslim ya kita tidak mengucapkan salam. Dan kalau dia mengucapkan salam ya kita jawab juga dengan ucapan waalaikum gitu ya. Jangan ada orang Nasrani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga keselamatan dan rahmat Allah atas kamu. Wah, ini tidak dibolehkan. Tapi kalau kita tidak tahu apa ini agamanya, apalagi di negeri kita secara umum ya, mayoritas di lingkungan kita muslim, kita tidak tahu dia agamanya apa, tetap disunnahkan untuk mengucapkan salam. Dan di sana ada aturan-aturan yang memang didetailkan, termasuk juga mengucapkan salam kalau itu mengundang fitnah maka ditahan. Contohnya ya, lagi sendirian ada cewek lewat, assalamualaikum. Nah, ini walaupun ini sunnah, tapi kalau bisa menimbulkan fitnah maka tidak mengucapkan salam. Kalau yang laki-laki sendirian, wanitanya rombongan, tidak masalah. Atau sebaliknya, rombongan ketemu rombongan ketemu satu orang. Tapi kalau satu-satu lawan jenis, nggak ada siapa-siapa. Ya, walaupun itu sunnah, walaupun itu doa, tapi para ulama menjelaskannya itu bisa menimbulkan fitnah.
Sama dengan perbuatan baik, ngaji itu bagus, baca Quran, belajar Quran. Tapi kalau berdua-duaan dengan wanita bukan mahramnya, dengan alasan ini ustadznya, ini muridnya, berduaan di rumah, privat gitu ya, privat ya, ustadznya umur 45, yang ngaji umur 20, berduaan. Wah, ini ngajinya bagus, tapi rawan dengan godaan, karena terbentur dengan hadis-hadis yang lain bahwa kalau seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, maka yang ketiganya adalah setan. Oh, setannya harus diusir, Ustaz, baca Quran gitu. Tidak termasuk yang demikian ya, tetap mengundang fitnah. Maka harus dihindari aturan-aturan seperti ini, termasuk aturan-aturan dalam mengucapkan salam. Kesimpulan dari poin ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, intinya di antara tanda kiamat, dan itu sekarang terjadi, seseorang mengucapkan salam hanya kepada yang dikenal, bahkan hanya di kalangan khusus, bukan hanya dikenal saja, tapi kepada kalangan khusus ya. Lebih sempit lagi ruang lingkupnya. Sementara sunnah Nabi SAW, beliau menganjurkan menebarkan salam di tengah-tengah kaum muslimin, kepada yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan itu menjadi sarana yang menumbuhkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Ini jangan gegabah kita dalam menjelek-jelekan saudara kita dengan alasan ulama sini yang berkata, ulama besar, ulama bisa salah bisa benar. Bahkan bisa jadi seseorang yang berilmu, karena laporan yang beliau terima itu salah, fatwanya salah. Seorang ulama dilapori, ini ada kejadian begini, bagaimana Syekh pendapat Anda? Oh, pendapat saya begini-begini. Bukan menyalahkan ulamanya, yang melaporkan bisa jadi tidak benar. Nah, maka ucapan siapapun selain ucapan Rasulullah SAW bisa benar, bisa salah, bisa diterima, bisa tidak. Nah, namun kalau kita mau memberikan urutan atau ranking, maka para ulama dari kalangan sahabat adalah mereka yang paling dalam ilmunya. Mereka paling dekat dengan sumber ya, sumber yang jernih, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mereka juga murid-murid Rasulullah SAW, dan mereka yang paling faham tentang Al-Quran, di mana turunnya, untuk siapa, apa maksudnya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, manusia akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dan menjadikan guru-guru mereka dari kalangan sahabat dan senior-senior mereka. Tapi kalau mereka mengambil ilmu dari asogir, orang-orang yang ahli akal, hanya menggunakan akalnya saja, maka mereka akan tercerai-berai ya, hawa nafsu mereka akan tercerai-berai, dan mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, maka dalam mengambil ilmu kita tentunya harus memahami dalilnya, bukan hanya dari ra'yu atau dari pikiran atau pendapat seseorang. Kita usahakan, kita carikan dalilnya kalau kita belajar ilmu agama. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga bermanfaat dan semoga kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala fitnah akhir zaman, dan semoga Allah melindungi kita dari penyimpangan dan kesesatan. Semoga kita senantiasa istiqomah di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.